Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Ibadah akan kita mulai, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, karuniakanlah kami iman yang benar, yang bertumbuh, kuat dan berbuah. Karuniakanlah kami kasih setia untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Karuniakanlah kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Sekali lagi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Sadar atau tidak sadar, kami sering memuja kekayaan dan mendewakan materi. Kami kurang sering mengasihi Engkau dan tidak sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Kami hanya mementingkan pemberian-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Sadar atau tidak sadar, kami kadang melanggar hukum Tuhan demi mendapatkan materi. Kami juga kadang tergoda mengambil yang bukan hak kami dan membenarkan diri dengan berbagai alasan untuk mencuri.
Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengaku orang berdosa ya Allah. Kami acap kali menyalahgunakan berkat-Mu. Kami memakai harta kekayaan pemberian-Mu untuk melakukan tindakan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, terlebih yang miskin. Kami juga memakai kekayaan kami untuk menyombongkan diri. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka.
Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh Bapak Calon Situa J. Pasaribu. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Artinya Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Nomor 2. Persiapan memasuki masa kenormalan baru. Rapat Parhalado Partohonan HKBP Balikpapan Baru,
Kamis 4 Juni 2020 menyepakati hal-hal sebagai berikut. A. Ibadah minggu di gereja direncanakan akan dimulai kembali Minggu 5 Juli 2020 masuk pukul 7.30 WITA bahasa Indonesia dan pukul 10 WITA bahasa Batak. B. Kehadiran dalam ibadah sementara dibatasi satu ibadah, satu sektor atau jadwal akan disusun. C. Sebelum masuk ke ruangan ibadah, warga jemaat wajib membasuh tangan di wastafel atau memakai hand sanitizer. D. Sebelum masuk ruang ibadah, warga jemaat akan dicek suhu tubuhnya. Bagi yang demam agar beribadah di rumah. E. Tempat duduk dalam ibadah berjarak minimal 1 meter. F. Selama ibadah wajib memakai masker. G. Lama ibadah maksimal 1 jam. H. Sementara tidak ada KUR, strip paduan suara. I. Tata ibadah, warta jemaat dan laporan keuangan disediakan dalam bentuk soft copy atau bukan cetakan. J. Persembahan dilakukan ke depan altar atau tanpa kantong. K. Sesudah selesai ibadah tidak ada salam-salaman. L. Sementara sesudah ibadah tidak disediakan minuman teh dan kopi. M. Selesai ibadah, kursi gereja akan dilap dengan disinfektan. N. Sekolah minggu sementara tetap mengadakan ibadah live. O. Ibadah minggu dewasa tetap diadakan live untuk melayani anggota jemaat yang sakit atau tidak dalam giliran. P. Ibadah sektor dan pertemuan kategorial disarankan memakai aplikasi telekonferensi atau Zoom dan lain-lain. G. Kantor Huria mulai tanggal 8 Juni 2020 buka jam 9 sampai dengan jam 12, dilanjutkan jam 13 sampai dengan jam 15 WITA hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya memasuki masa kenormalan baru dengan tetap menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. 3. Pemasangan AC gereja. Panitia Tahun Pekabaran Injil dan Panitia Pembangunan telah membeli 8 unit AC 2PK dan memasang sekat ventilasi gedung gereja. Kita masih membutuhkan 4 unit lagi AC agar ibadah dan pertemuan kita dalam gedung gereja lebih sejuk dan nyaman. Parhalado dan penitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mendukung program pemasangan AC gereja ini. Nomor 4. Pengembalian pinjaman dana pengembangan lahan. Sebagaimana telah diwartakan, gereja kita telah membeli 297 meter persegi dengan dana pinjaman tanpa bunga sebesar 297 juta rupiah. Parhalado menghimbau kepada seluruh anggota jemaat agar dengan sukacita mendukung pengembalian pinjaman ini dan sekaligus mendukung pengembangan lahan HKBP Balikpapan Baru tahap berikutnya atau 495 meter persegi. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita. Nomor 5.
ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18a. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonia dan panitia tahun pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan kami mohon, jemaat mengucapkan ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tinggal bersama kami atau jauh dari kami. Hiburkanlah mereka ya Allah di hari tua mereka. Hindarkanlah mereka dari COVID. Berikanlah mereka hati yang melimpah dengan sukacita dan damai. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Berkatilah proses pendidikan mereka dalam masa pandemi ini. Bantulah anak-anak kami membentuk karakternya. Tolonglah mereka menjadi anak yang taat, cerdas, dan baik. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah dewasa. Bantulah mereka membangun karir dan pekerjaan mereka. Bagi yang sudah waktunya berumah tangga, tolong mereka menemukan orang yang sangat dikasihi, mengasihinya. Jagalah secara khusus anak-anak kami yang hidup terpisah dari kami orang tuanya. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi diri kami masing-masing. Berkati pekerjaan dan profesi kami sehari-hari. Berilah kami sukacita dan ketekunan bekerja demi mencukupkan kebutuhan kami masa kini dan bekal masa depan. Tolonglah kami menemukan peluang-peluang baru, mensejahterakan hidup kami. Berikanlah kebahagiaan khusus kepada para ibu rumah tangga. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah tubuh dan jiwa mereka ya Allah. Pakailah para dokter dan para medis menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Isilah hati mereka dengan sukacita dan pengharapan berlimpah-limpah. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, teguhkanlah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja-Mu di masa-masa sulit ini. Berikanlah kami umat-Mu hati yang setia dan penuh kemurahan. Kami telah menerima berkat-Mu. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Mulialah nama-Mu melalui seluruh kehidupan gereja-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Kami mengundang paduan suara anak dari HKBP Balikpapan Baru. Ku
Marilah kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat ke-13 sampai 21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai demikian. Saudara-saudara, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang petani kaya mengolah tanahnya sedemikian rupa sehingga panennya berlimpah ruah. Lumbung-lumbungnya tidak sanggup lagi menampung hasil panennya itu, sehingga ia merombak lumbung-lumbung itu dan membangun yang lebih besar untuk menyimpan gandum juga harta kekayaannya. Sesudah itu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tenanglah, makan dan minumlah, rekreasilah, bersenang-senanglah." Tapi anehnya, si petani kaya itu disebut bodoh. Bagi kita orang-orang modern, sebetulnya kalau kita pikir kenapa dia disebut bodoh? Saudara-saudara, mari kita mulai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri si petani kaya itu. Pertama, dia bekerja keras, dan karena itu dia kaya raya. Dia mengolah tanahnya sedemikian sehingga panennya berlimpah ruah. Dia kaya bukan dari hasil kejahatan, dari korupsi misalnya. Apa yang salah di sana? Dia bekerja keras, berhasil, dan kaya. Lantas si petani itu menyimpan hasil panenannya, dia tidak memboroskannya. Dia melakukan saving, dia menyimpan untuk masa depan. Dia bijak. Apa yang salah di sana? Bukankah kitab Amsal juga mengatakan semut juga mengumpul panenannya, menabung untuk bekal masa depan? Bukankah menabung, bukankah melakukan investasi itu sesuatu yang baik? Apa yang salah di sana? Kemudian si petani itu menikmati hasil kerja keras dan hidupnya, hasil hidup hematnya. Apa yang salah di sana? Saudara dan saya tidak boleh cemburu, iri hati kepada orang yang menikmati hasil kerja kerasnya, hasil hidup hematnya bertahun-tahun. Bukankah yang bodoh itu seharusnya yang malas, yang hidup boros, yang tidak mau melakukan menabung sedikit pun? Kenapa si petani kaya itu lantas disebut bodoh dalam perumpamaan itu? Saudara-saudara, mari kita telaah lebih dalam. Ada 3 hal yang membuat si petani kaya itu disebut bodoh di sini. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia rajin menabung, pintar melakukan investasi, dan bukan juga karena dia menikmati hasil kerja keras hidupnya. Lantas apa yang membuat dia disebut bodoh oleh Yesus? Yang pertama, dia tidak bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, dia tidak bersyukur kepada Allah. Si petani kaya itu lupa bahwa semua yang dicapainya itu adalah pemberian Allah. Dipikirnya, semua pencapaiannya itu hanya semata-mata hasil jerih payah atau kerja kerasnya. Tidak ada pengakuan dalam hatinya bahwa Allah berperan membuat dia sampai sedemikian. Pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang sama seperti si petani kaya itu? Yang menganggap sukses dan keberhasilan dan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita semata-mata hasil kerja keras kita sendiri, tanpa peran Allah di dalamnya. Sekali lagi, berapa banyak dari antara kita yang sebetulnya sama seperti si petani kaya itu, yang menganggap semua sukses pencapaian
keberhasilan dan kekayaan itu semata-mata jerih payah kerja keras kita tanpa Allah di dalamnya. Ketika saudara dan saya sadar atau tidak sadar, menganggap semua pencapaian dalam hidup ini semata-mata kerja kita sendiri tanpa Allah, kita sama seperti si petani yang bodoh itu. Yang kedua, mengapa si petani kaya itu disebut bodoh? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia kerja keras, bukan karena dia rajin menabung, pintar investasi, bukan juga karena dia sangat menikmati hidupnya. Yang kedua, karena dia menjadikan hidupnya, kekayaannya semata-mata untuk dirinya sendiri. Semata-mata dia menjadikan hidupnya, kekayaannya untuk dirinya sendiri. Kalau saudara baca dengan seksama perumpamaan tadi, terlalu banyak kata aku di dalamnya. Tidak ada kata kami, tidak ada kata kita, tidak ada kata mereka atau dia. Hidupnya untuk dirinya sendiri. Dan karena itulah dia disebut bodoh. Saudara-saudara, baiklah kita sadar. Bila Tuhan memberikan saudara dan saya hidup, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Terlalu rendah hidup kita jika hanya untuk diri kita sendiri. Hidup ini adalah untuk kebaikan bersama. Pertanyaannya, berapa banyak dari antara kita yang sama atau mirip dengan si petani kaya itu, yang menganggap dirinya, hidupnya, kekayaannya, segala yang dimilikinya hanyalah untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, Allah tidak mengizinkan kekayaan untuk semata-mata bagi diri kita sendiri. Allah mengajarkan hidup yang berbagi, hidup bersama, hidup untuk kebaikan banyak orang. Ketika saudara dan saya menjadikan hidup hanya untuk diri sendiri, kita sama dengan si petani yang disebut Yesus sebagai bodoh itu. Yang ketiga, apa salah si petani sehingga dia disebut bodoh? Dia memposisikan kekayaannya, kesenangannya sebagai nilai tertinggi dan terpenting dalam hidup ini. Dia menjadikan kekayaan, kesenangan sebagai nilai yang paling tinggi, paling penting dalam hidup ini. Kekayaan itu penting, bahkan sangat penting, tapi bukan yang paling penting. Kesenangan itu penting, sangat penting, tapi bukan yang paling penting dalam hidup ini. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Nyawa kita. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Keselamatan jiwa kita. Dan itulah yang tidak dipahami atau tidak disadari oleh si petani itu, sehingga dia disebut bodoh. Tetapi pertanyaannya lagi, berapa dari antara kita sama seperti si petani kaya itu? Yang menganggap kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kuasanya, kesenangannya, kecantikannya, kegagahannya, kekuatannya, segala-galanya yang paling penting dalam seluruh hidupnya. Sehingga rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Rela mengorbankan apa saja termasuk iman, cinta kasih, demi untuk mendapatkan kekayaan, pangkat, jabatan, kesenangan, kuasa, dan lain sebagainya itu. Saudara-saudara, kita tidak menyukai masa pandemi ini. Tapi masa pandemi ini telah membongkar banyak hal kepalsuan dalam hidup kita. Banyak sekali yang kita anggap sangat penting atau terlalu penting sebelum pandemi, ternyata tidak penting sama sekali. Dan banyak hal yang kita abaikan sebelum pandemi
termasuk di dalamnya kesehatan, termasuk di dalamnya hidup berkeluarga, ternyata sangat penting, amat sangat penting. Ternyata yang lebih penting lagi adalah Allah, keselamatan jiwa kita. Sebab itulah Yesus mengatakan di ayat 15, kita tidak bisa hidup dari kekayaan kita. Kita tidak bisa hidup dari kekuasaan, dari kekuatan, kegagahan, kecantikan, harta milik kita. Kita harus kaya di hadapan Allah. Ayat 21. Kita harus kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, hari ini kami mau mensyukuri semua yang Engkau berikan kepada kami. Segala yang baik yang ada pada kami. Ajarlah kami untuk mengaku bahwa hidup kami dan segala yang baik yang ada pada kami adalah berasal dari Engkau. Supaya hati, jiwa, dan mulut kami dan seluruh hidup kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Supaya kami senantiasa merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Dan tidak menyombongkan pencapaian-pencapaian kami. Ya Allah, hari ini kami mau belajar tentang prioritas-prioritas kehidupan kami. Belajar tentang apa yang paling penting, paling bernilai, dan paling tinggi dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Kami mengaku, kami seringkali sadar atau tidak sadar menganggap harta milik, harta benda dan kekayaan sebagai yang paling penting dan berharga dalam hidup ini. Ampunilah kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah sumber hidup kami dan juga tujuan kami. Mulialah namamu melalui seluruh hidup, kerja keras, dan segala keberhasilan dan pencapaian kami. Ya Allah, bukalah hati kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami semakin bersyukur kepadamu dan semakin percaya kepadamu. Kami serahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah kami demi nama Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Oh
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Horas.